Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Flueranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anim? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anim sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anim? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Hah. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya.
Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Hah, jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah, kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Ah, hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi. Tunggu aku. Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu, dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal, dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up, dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar, dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya.
Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian. Aku cuma mau hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, ke, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. "Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Hmm, di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah iya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Wah, itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku.
Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini, Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satupun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini? Sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku. Karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku.
Ingatanku tak bisa diandalkan, orang tuaku tak peduli, sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. "Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri." Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, "Kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku." Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. "Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu, maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk." Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Aku sedang keluar jogging sore,
dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ah, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lapu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola?
Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama, tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Ah, ah! Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" A aku Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa?" Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor." Tambahku, "Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor." Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat. Dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba
sesuatu menghantam wajahku, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri. Dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya, dia pria yang baik. Dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya. Jadi dengan cepat kutarik dia ke samping, dan dengan tegas menyuruhnya segera pulang. Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, "Hah, ini bukan urusanmu. Aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku. Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir pekan ini. Apa itu yang kamu mau?" Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga. Aku sudah melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku Istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian memeriksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memerintahnya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya. Karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Uh, Dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, malah nakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sebuah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertidur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngiler. Siapa yang memposting ini online? Uh, Cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku, bahkan Stephens. Permainannya bagus, Vivian. Tentu saja, aku ini orang yang terlalu rajin dan bertanggung jawab untuk membatalkan misiku, hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk mengawasi Vivian, selalu kupastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat, sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya, apa mereka berdua pacaran, dan Stan itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagi pula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan saat Laila duduk di sebelahku. Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama. Lidahku terlalu keluh untuk menjawab, jadi Laila melanjutkan. Kurasa kau harus menjauhinya.
Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu. Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa? Semua orang di perpustakaan menatap kami. Laila tak bisa menjawab. Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya. Tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja, lalu bergegas pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi Laila menahan lenganku dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab, ya, tentu saja. Setelah itu, setiap kali kulihat Vivian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu, membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah, ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju ke kantin saat kulihat Grace. Hah, apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya dan dia bilang kepala sekolah menelpon karena Vivian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jadwal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. Lihat, jelek sekali. Aku berjalan bersama Grace. Makan siang bisa menunggu, karena aku perlu mencari tahu apa yang Vivian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham, karena aku sudah mengawasi dirinya dari dekat, dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, kulihat ada Laila dan Vivian ada di sana. Grace menyerbu masuk ruang kantor, dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Laila melihat Vivian menyelinap ke ruang guru itu. Frustasi, Vivian berteriak, "Tidak, itu bukan aku. Laila mengada-ngada." Tapi kepala sekolah tidak mempercayainya dan bersikeras Vivian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Laila itu siswa teladan dan tak ada alasan untuk mengada-ngada soal ini. Ini saatnya kau dikeluarkan. Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Kupandang Vivian dengan keprihatinan dan dia terlihat seperti akan menangis. Tepat saat itu, Grace angkat bicara. Apa Anda punya bukti lain selain kata-kata gadis ini? Bagaimana bisa Anda menuduh Vivian seperti itu saat bukti satu-satunya adalah kesaksian siswa lain? Aku tak merasa putriku ini orang semacam itu. Vivian mendongak ke arah Grace dengan mata melebar. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya kepala sekolah berubah pikiran tentang mengeluarkan Vivian dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Fuh, aku merasa lega. Karena saat keluar dari sana, Vivian dengan canggung menatap Grace dan berkata, "Terima kasih." Lalu kabur. Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Grace sangat berarti baginya. Karena setelah itu mereka menghentikan perseteruan kecil mereka. Grace tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Vivian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharaannya untuk sementara waktu. Jadi Grace bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, versi dari Vivian ini, ya, sangat menggemaskan. Saat itu Sabtu malam, dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Vivian muncul. Wah, dia berdandan dan terlihat, sangat cantik. Sampai nanti pecundang, aku akan pergi kencan dengan Carter. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru, "Tidak, kau tak boleh." Maksudku, itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah, tapi tak berhasil. Jadi ku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, aku jadi obat nyamuk, tapi aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Murahan. Duduk tak begitu jauh, kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Carter meraih tangan Vivian dan menuntunnya. Kemana mereka? Melihat wajah Carter yang bersemangat, tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku segera datangi mereka, cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian, dan berbisik padanya. Tante Flo sedang perjalanan ke rumah. Vivian tampak terkejut, dan yang mengejutkan Carter. Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, tepat 1 menit dan 30 detik, kemudian dia berlari padaku dan berteriak. Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan kencan hari jadianku yang ketiga bulan. Kemudian dengan marah dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapanpun kulihat Carter, tatapan mematikannya mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah,
Saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, ponselku bergetar. Itu darinya. Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke sana. Aku hendak menggedor pintu biliknya saat kurasa ada seseorang mencekram ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah, diikuti oleh Carter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu menuduhku tukang intip. Apa? Aku berusaha membela diri, tapi dia tak mempercayaiku. Kurasa ini tak mengherankan, mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku memberinya masalah lagi, dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskor selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun, bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ku buka pintu, melihat Vivian berdiri di sana. Hebat, sekarang dia di sini untuk menabur garam di lukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya tapi dia menahanku dengan kakinya. Tunggu, aku punya berita baik untukmu. Dia tersenyum padaku. Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua ulah Carter, jadi kau sudah bebas. Aku memandang Vivian dengan keheranan dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, aku merasa sepertinya aku berlebihan, jadi kulepaskan dia dan menggaruk kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu kalau Carter telah mencuri ponselnya dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah, dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian aku bertanya padanya, tapi Carter itu kan pacarmu. Enggak, sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, aku mau seseorang yang peduli dan baik. Dia menyeringai padaku. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik, yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Grace bahkan pergi belanja bersama. Dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka. Dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, kurasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi ternyata bisa akur. Kurasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Rani, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu, apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni.
Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak, seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah
Kylie, kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Ronnie berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras." Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Ronnie, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Ronnie menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Ronnie mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Ronnie bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan?" Ronnie senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit, dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Ronnie mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu kuikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Ronnie tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata, "Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku?" Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kylie, hentikan itu." Kylie hanya merajuk dan berkata, "Jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya?" Kemudian kakek kami berkata, "Lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun." Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Ronnie, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Ronnie selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam, "Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu." Aku bingung dan berkata, "Oh, tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa?" Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum, dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget.
Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, "Kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku." Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. "Oh hei teman sekamar," katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, "Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu." Oh tidak, pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, "Aku suka seseorang. Namanya Mitch." Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya itulah yang kubilang. Tapi yang kumaksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. "Kamu cemburu kan? Aku yakin kamu juga suka padanya." "Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku." "Hah, terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu." Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. "Aku kan sudah bilang," katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah.
Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak. Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekkan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong, dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku, tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris, dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku, dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya.
Dan sekitar 4 bulan kemudian aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, "Carrie, aku minta maaf. Kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu." Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah, Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" "Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu." Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk." Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. "Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku." Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. "Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara." Aku tersenyum padanya. "Ya, tentu." Dia memandangku dan dengan lembut berkata, "Kapanpun." Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya.
Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Iya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah." Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, "Dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala." Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. "Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu." Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, ku perhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, "Oke, apa saya lucu?" Kemudian si Sally malu-malu bergumam, "Pak, kami dengar kau punya pacar baru." Dia mengangkat satu alisnya. "Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu?" Dia tertawa gugup. "Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya." Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, "Betapa tampannya Colin dengan kemeja itu." Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, "Jadi kau benar-benar memacarinya?" "Yap," aku mengangguk. "Yang benar." Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, "Aku mencintaimu sayang," dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. "Hai Linda, ada yang bisa kubantu?" "Aku punya ini untukmu." Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Dengar, Linda, ini salah." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." "Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." "Aku tidak." Dia mengatakannya dengan tegas. "Sekarang, tolong pergi." Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku." Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya.
Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa? Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, tidak. Kalian salah paham, tak ada yang terjadi. Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka.